Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afida. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Destania Diana Fitri dan Imas Puji Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang deskripsi salah satu jenis sport tourism yang berpeluang berkembang sebagai objek wisata di daerah sekitar. Nah, berhubung salah satu dari kami berasal dari Banyuwangi, oleh karena itu kami mengambil salah satu daerah di Banyuwangi. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih harus melakukan pengembangan sport tourism di Banyuwangi. Kenapa kok nggak di daerah lain saja? Di sini saya akan menjelaskan alasan kelompok kami ingin mengembangkan sport tourism di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi sendiri itu letaknya sangat strategis karena bersebelahan langsung dengan Pulau Bali, di mana wisatawan banyak yang berkunjung ke Bali melewati Pulau Banyuwangi. Dulunya wisatawan itu ke Banyuwangi hanya sebagai tempat persinggahan mereka dari kabupaten lain. Mereka menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor, atau bus atau kereta api. Pasti mereka berhentinya di Banyuwangi dulu, yaitu di Pelabuhan Ketapang. Untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, mereka pasti singgah sementara di Banyuwangi. Banyuwangi dulunya tidak ada wisatawan yang melirik untuk berwisata ke Banyuwangi. Namun pada tahun 2015 Banyuwangi mulai berbenah dan menghasilkan beberapa pariwisata yang mampu go internasional. Salah satunya yaitu Kawah Ijen yang terkenal dengan Blue Fire-nya dan hanya ada di Banyuwangi. Lalu ada Pulau Merah, ada Sukomade, ada Cilen yang terkenal dengan ombaknya. Dan beberapa tahun terakhir ini Banyuwangi lebih unggul kepada budayanya, yaitu Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Ethno Carnival, dan masih banyak lagi 123 event yang ada di Banyuwangi yang mampu masuk menjadi event kelas internasional. Ada Tour de Ijen juga. Nah, dari sini kita melirik seberapa besar sih Banyuwangi memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan menjadi sport tourism. Nah, sport tourism apa sih yang cocok dikembangkan di Banyuwangi? Nah, kami meyakini bahwa seperti golf di Banyuwangi itu masih sangat jarang sekali ditemukan. Padahal banyak sekali pecinta golf yang membutuhkan sarana untuk mereka mengembangkan hobinya yaitu bermain golf. Nah, di Banyuwangi sendiri itu masih belum difasilitasi lapangan golf. Nah, di sini kita memanfaatkan lokasinya itu di dekatnya Pantai Watu Dodol. Di dekatnya Pantai Watu Dodol itu banyak sekali pantai-pantai yang masih alami, masih belum dibuat tempat wisata, masih banyak pohon kelapa, masih belum tempat wisata, masih hanya sekedar pantai saja. Nah, di situ dari situ kita melihat potensi untuk dikembangkan menjadi lapangan golf. Jadi lapangan golf ini dengan view pantai dan Selat Bali itu mampu menjadi potensi yang sangat besar jika dikembangkan menjadi potensi sport tourism. Nah, tidak hanya lapangan golf, namun ada beberapa sport tourism pendukung yang bisa dikembangkan, yaitu sport tourism di darat, di pantai, dan juga di lautnya. Nah, bisa ditambahkan dengan voli pantai, bisa ditambahkan dengan ATV dan juga ATV pantai, dan juga banyak sekali yang bisa ditambahkan dalam pengembangan sport tourism kali ini. Nah, jadi nanti ketika wisatawan ingin berkunjung, Banyuwangi memiliki satu tempat di mana tempat itu hanya mengembangkan sebuah sport tourism. Sampai saat ini Banyuwangi masih belum punya tempat wisata yang dikhususkan untuk
sport tourism aja. Jadi nanti ketika wisatawan ingin berkunjung ke sport tourism yang kami kembangkan ini, mereka dapat menikmati beberapa macam sport tourism yang ada di sana. Jadi mereka itu bisa menikmati sport tourism dalam satu tempat. Nah, uh, sport tourism ini tuh tidak hanya dilakukan dalam 1 bulan sekali, namun wisatawan setiap hari bisa berkunjung ke sport tourism ini. Nah, wisatawan itu biasanya berolahraga itu kan di tempat yang tertutup, menikmati suasana pantai. Nah, di sini wisatawan itu bisa menikmati suasana pantai dengan view Selat Bali, lokasinya juga strategis, tidak jauh dari pusat kota juga, dan juga di pinggir jalan raya Pantura yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Situbondo. Nah, jadi wisatawan yang hendak ke Taman Nasional Baluran, ke Waduk Bajulmati, itu pasti akan melewati sport tourism ini. Jadi menurut kami ini jika dikembangkan itu sangat berpotensi dan pastinya banyak wisatawan yang akan datang. Karena di Banyuwangi sendiri itu masih belum ada tempat yang dikhususkan sebagai tempat wisata sport tourism aja. Jadi sport tourism utama di sini itu kan golf di pinggir pantai dengan view Selat Bali dan juga beberapa spot tourism pendukung lainnya. Nah, pengembangan ini tuh akan membuat wisatawan menjadi wisata minat khusus, terutama itu bagi pecinta olahraga. Jadi bagi pecinta olahraga itu bisa menghabiskan liburannya di Banyuwangi dengan banyak pilihan sport olahraga yang bisa dinikmati dalam satu tempat aja. Apalagi bentar lagi ini ada penerbangan dari Kuala Lumpur ke Banyuwangi. Nah, tentunya pengembangan sport tourism kelas internasional ini akan menjadi sebuah destinasi baru bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Banyuwangi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pengembangan potensi yang ada di Banyuwangi. Jadi untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai atraksi yang dikembangkan. Untuk atraksi sendiri kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu atraksi utama, kemudian yang kedua yaitu atraksi tambahan atau pendukung. Jadi untuk atraksi pertama kita memilih permainan golf. Jadi di permainan golf ini kenapa kita memilih permainan golf? Karena di Banyuwangi sendiri itu masih jarang sekali ditemukan prasarana dan sarana penyedia olahraga golf. Diharapkannya dengan adanya pengembangan ini dapat menambah nilai dari sport tourism yang ada di Banyuwangi. Dampak positif lainnya yang diharapkan yaitu agar Banyuwangi juga dapat menjadi tempat untuk penyelenggaraan event besar olahraga yang ada di Indonesia. Kemudian atraksi yang ditawarkan untuk wisatawan. Untuk atraksi sendiri yang pastinya atraksi utama yang ditawarkan adalah agar wisatawan dapat bermain golf. Jadi untuk wisatawan pemula atau wisatawan yang baru-baru mencoba itu juga bisa, karena kita juga menyediakan pelatih. Mereka dapat belajar dan bermain bagaimana sih cara bermain golf itu dengan benar. Kemudian jika wisatawan bosan dengan permainan golf, wisatawan juga dapat mengelilingi lapangan golf dengan golf car atau mobil golf. Tidak hanya itu, fasilitas yang ditambahkan juga di atraksi utama ini seperti kafe atau tempat makan. Jadi wisatawan yang lelah setelah bermain golf, wisatawan juga dapat santai dengan teh ataupun kopi. Kemudian wisatawan juga dapat makan di kafe atau tempat makan yang sudah disediakan. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu atraksi tambahan. Untuk atraksi tambahan sendiri kita juga membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu atraksi darat, kemudian yang kedua yaitu atraksi laut.
sebelumnya, karena di Banyuwangi itu banyak sekali pantai-pantai yang cantik dan indah. Tidak dipungkiri pula ada beberapa pantai yang belum dikelola secara maksimal. Jadi kita juga mengambil salah satu pantai yang ada di Banyuwangi yang belum dikelola secara maksimal. Kemudian kita kembangkan dan kita tambahkan beberapa atraksi wisata. Untuk yang pertama yaitu atraksi darat. Untuk atraksi darat yang pertama itu adalah voli pantai. Jadi wisatawan dapat bermain voli di pinggir pantai dengan sensasi yang berbeda. Karena kan biasanya bola voli itu dilakukan di lapangan voli, tetapi tidak dengan ini. Itu dilakukan di pinggir pantai. Dan wisatawan juga dapat merasakan udara yang sepoi-sepoi khas pantai, dan kemudian wisatawan juga dapat mendengar suara gemuruh ombak. Kemudian untuk yang kedua yaitu atraksi yang ditawarkan adalah ATV. Jadi wisatawan dapat berkeliling mengelilingi pinggir pantai dan menikmati pemandangan pantai dengan ATV. Untuk slide selanjutnya yaitu atraksi laut, di mana atraksi ini kita juga menambahkan beberapa wahana air. Yang pertama seperti jet ski. Jadi wisatawan dapat menaiki sebuah perahu yang berbentuk seperti motor. Kemudian wisatawan juga dapat berkeliling melihat-lihat pemandangan pantai. Untuk wahana yang kedua yaitu banana boat. Wahana ini sangat cocok sekali bagi wisatawan yang datang secara berkelompok. Wisatawan dapat merasakan sensasi naik perahu yang berbentuk seperti pisang, dan kemudian perahu tersebut akan ditarik menggunakan perahu mesin. Kemudian untuk wahana yang ketiga yaitu flyboard, di mana wisatawan dapat mencoba wahana dengan sensasi seolah-olah terbang. Jadi untuk wahana ini itu wisatawan akan diberi sepatu jet ski, yang dimana sepatu tersebut itu terhubung oleh jet ski menggunakan selang. Jadi selang itu akan menyalurkan air agar memberikan efek dorong kepada wisatawan, dan wisatawan dapat menyeimbangkan tubuh agar wisatawan dapat seolah-olah terbang. Kemudian untuk wahana yang terakhir yaitu rolling donut, di mana wisatawan dapat menaiki sebuah perahu yang berbentuk bulat seperti donat, yang dimana di tengah-tengah perahu tersebut terdapat cekungan seperti donat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT terhadap objek wisata yang akan kami kembangkan. Analisis SWOT ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan objek wisata yang akan kami dirikan yang pertama yaitu tersedianya pemandangan alam yang sangat indah seperti pemandangan pantai, kemudian juga memiliki suasana yang sejuk, asri, rindang, sehingga masyarakat atau wisatawan yang ingin berkunjung akan merasa nyaman. Yang kedua yaitu objek wisata ini sangat unik dan menarik dengan beragam atraksi wisata yang kami sajikan. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki fasilitas serta teknologi yang canggih dan semakin berkembang di kehidupan yang akan datang. Karena kami ingin semua standar yang ada di objek wisata yang akan kami dirikan selalu berstandar internasional, sehingga tidak hanya bisa dinikmati oleh wisatawan regional atau nasional, juga bisa dinikmati oleh wisatawan yang berbasis internasional. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari objek wisata yang akan kami dirikan ini tidak terlalu banyak. Di antaranya yaitu mungkin kedepannya harga tiket atraksi yang kami tawarkan seperti atraksi wisata olahraga atau mungkin seperti sewa alat-alat untuk diving, golf atau lainnya, harganya akan sedikit lebih mahal karena kami ingin menyajikan kualitas yang berstandar internasional, sehingga harga akan mengikuti kualitas tersebut. Yang kedua yaitu
tingkat pemasaran atau promosi yang kami lakukan mungkin akan belum begitu maksimal karena objek yang kami dirikan cenderung masih baru, sukses untuk bersaing bersama objek wisata lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya alat transportasi umum yang dapat menjangkau objek wisata yang kami dirikan ini, karena lokasinya mungkin tidak terlalu dekat atau tidak berada di tengah kota, sehingga kelemahan ini termasuk dalam kelemahan transportasinya. Namun jika dilalui dengan kendaraan pribadi itu tidak akan menjadi suatu kelemahan dari objek wisata ini, karena masyarakat bisa menempuhnya dengan mudah. Bahkan kita juga bisa menggunakan aplikasi yaitu Google Maps. Kemudian yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari didirikannya objek wisata ini diantaranya yaitu sektor pariwisata, terutama pada bidang olahraga, akan semakin berkembang di kemudian hari dan akan semakin dinanti oleh masyarakat luas dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian adanya objek wisata ini pastinya akan menyerap tenaga kerja di daerah sekitar Banyuwangi maupun di daerah Jawa Timur ataupun yang lainnya, sehingga adanya tempat atau lowongan kerja ini dapat membantu masyarakat sekitar untuk mengurangi adanya pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu melestarikan budaya atau daerah sekitar objek wisata ini, terutama budaya dari Banyuwangi itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu respon positif dari wisatawan ke orang lain terhadap objek wisata ini. Jadi bisa dikatakan sebagai promosi secara langsung dari mulut ke mulut, sehingga mereka akan tahu bahwa oh ini adalah objek wisata yang bagus, sehingga mereka menyampaikan kepada orang lain dan mengundang mereka datang untuk mengunjungi objek wisata ini. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Ancaman yang pertama yaitu adanya banyak pesaing pariwisata antar objek wisata yang semakin hari akan semakin sengit dengan berbagai munculan ide konsep yang baru dan bervariasi. Kemudian adanya kemungkinan terjadinya bencana alam atau gangguan alam yang dapat merusak objek wisata ini, karena lokasinya juga berada di pesisir pantai, sehingga sangat beresiko jika terjadi sebuah tsunami. Kemudian kondisi jalan atau akses yang belum maksimal. Dan yang terakhir yaitu kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bidang promosi dan sarana prasarana. Mungkin karena objek ini masih cenderung baru, sehingga kita butuh proses untuk mengajak pemerintah mendukung adanya objek wisata ini. Jadi itu beberapa penjelasan tentang analisis SWOT yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.